Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky. Saya Obar, saya Tias, Saya MM48. saya MM 63. Saya NPM 69. Di sini kita akan menangkan materi mengenai logika fusi dengan metode Umani. Umani. Mana coy? Dan siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai logika fusi dengan metode Umano. Sebelumnya perkenalkan, saya Vicky Haryanto, NPM 48. Saya Obar Tanah dengan NPM 63. Saya Tias Wahyu Trianur dengan NPM 69. Berikut merupakan Penjelasan dari kami. Yang pertama, deskripsi fusi database menggunakan Umano. Fusi database dengan logika fusi digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dan ambiguitas dalam data. Salah satu implementasi yang populer adalah Umano, sebuah sistem manajemen basis data yang mengadopsi konsep fusi. Umano memungkinkan pengguna menyimpan dan mengakses data dengan tingkat keanggotaan, bukan hanya nilai binar 0 atau 1. Dengan menggunakan Umano, pengguna dapat mempresentasikan ketidakpastian dan ambiguitas dalam data dengan lebih akurat. Selanjutnya yaitu karakteristik. Fitur utama database fusi menggunakan Umano adalah kemampuannya dalam mengatasi ketidakpastian data. Di dunia nyata, banyak data yang tidak memiliki nilai jelas atau bersifat ambigu. Umano memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan dan mengelola data di berbagai tingkat keanggotaan, memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih akurat berdasarkan informasi yang lebih lengkap. Contoh kasus pada logika fusi Umani. Misal, terdapat tabel karyawan sebagai berikut. Terdapat 3 variabel, yakni nama, umur, dan nama anak. Dan datanya dapat dilihat pada tabel tersebut. Pada record pertama, tidak ada data yang ambiguitas. Ani berusia 35 tahun dan memiliki seorang anak yang bernama Fitri. Pada record kedua, juga tidak ada data yang ambiguitas. Dia berusia 33 tahun dan belum mempunyai anak. Pada record ketiga, Doni tidak diketahui berapa umurnya, tapi dia masih muda. Umur Doni diekspresikan dengan distribusi posibilitas muda. Distribusi posibilitas sebagai berikut. Muda sama dengan dalam kurung 0,3 per 15, 0,6 per 17, 0,8 per 22, 1 per 25, 0,8 per 30, 0,7 per 33, 0,6 per 35, dan 0,2 per 40. Doni memiliki anak, tetapi kita tidak tahu siapa nama anak Doni. Nama anak dari Doni diekspresikan dengan distribusi posibilitas tidak tahu, yang berarti siapapun mungkin, dengan nilai posibilitas sama dengan 1. Pada record keempat, kita tidak mengetahui berapa umur Sandra. Umur Sandra diekspresikan dengan distribusi posibilitas tidak tahu, yang berarti berapapun mungkin dengan nilai posibilitas sama dengan 1. Sandra memiliki anak yang bernama Ningrum. Pada record kelima, Riko diketahui berumur 56 tahun. Riko memiliki seorang anak yang belum jelas siapa namanya, apakah Nia atau Ana. Nama anak Riko diekspresikan dengan distribusi posibilitas Nia, Ana, yang berarti Nia atau Ana. Misalkan, distribusi posibilitas yang diberikan adalah 0,8 per Nia dan 0,5 per Ana, yang berarti bahwa anak Riko bernama Ana dengan posibilitas 0,8 atau bernama Ana dengan posibilitas 0,5. Nilai posibilitas Nia lebih besar dibanding dengan nilai posibilitas Ana. Oke, selanjutnya pada record ke-6, umur Dian diketahui 50 tahun atau 51 tahun. Umur Dian diekspresikan dengan distribusi probabilitas 50,51p, yang berarti umurnya 50 ataupun 51. Misalkan distribusi probabilitas yang diberikan adalah 0,8, 0,4 per 51, yang berarti bahwa nilai posibilitas Dian berumur 50 tahun adalah 0,8 dan nilai posibilitas Dian berumur 51 tahun adalah 0,4 tahun. Nilai posibilitas 50 tahun lebih besar dibandingkan dengan nilai posibilitas 51 tahun.
kita tidak tahu apakah Dian memiliki anak ataupun tidak. Nama anak Dian diekspresikan dengan distribusi posibilitas undefined, tidak jelas punya anak atau tidak, atau nilai posibilitasnya adalah 0. Dan apabila suatu query siapa sajakah karyawan yang usianya lebih dari 36 tahun, maka yang masuk dalam kategori ini adalah Doni masuk dalam kategori muda, di mana usia 40 tahun atau lebih dari 36 tahun menjadi anggota himpunan muda, meskipun nilai posibilitasnya cuma 0,2. Selanjutnya Sandra termasuk dalam kategori ini sebab kita tidak tahu umur Sandra. Jadi berapapun umur yang diminta Sandra tetap masuk atau nilai posibilitasnya adalah 1. Selanjutnya yang terakhir adalah Riko, jelas masuk dalam kategori ini sebab umurnya 56 tahun atau lebih dari 36 tahun. Doni juga masuk dalam kategori ini sebab 50 tahun maupun 51 tahun, keduanya lebih dari 36 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Rianto, NPM 48. Saya Alfred Alham dengan NPM 63. Saya Jasa Yudhiyah NPM 69. Kami dari Fakultas Teknik. Pelajaran elektro. Malah kalian pengenalan baik. Tak.